Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Adik-adikku, hari ini Kak Abu Lukman ingin cerita tentang taubatnya seorang penyanyi yang biasa bernyanyi, memukul gendang, bahkan sampai minum minuman keras. Akhirnya dia bertobat menjadi seorang pembaca, penghafal Al-Quran, bahkan menjadi ulama yang sangat dalam ilmunya. Nah, kisahnya ini terjadi di masa para sahabat radhiyallahu anhum. Tepatnya ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ditugaskan di Kufah sebagai qadi, sebagai hakim. Abdullah bin Mas'ud ini adalah sahabat yang sangat dekat dengan Al-Quran. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang ingin mendengar Al-Quran sebagaimana yang Allah turunkan dari langit, maka dengarkanlah bacaannya Ibnu Umi Abd. Ibnu Umi Abd itu adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, Abdullah bin Mas'ud ingin menyadarkan seorang penyanyi yang bernama Zazan. Zazan ini dia adalah penyanyi di Kufah, sering memukul gendang bersama teman-temannya, bahkan sambil minum minuman keras. Suatu ketika Abdullah bin Mas'ud sedang berjalan melewati Zazan yang sedang bernyanyi dengan teman-temannya. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud? Ketika ia melihat seorang penyanyi yang suaranya bagus, menabuh gendang sambil meminum minuman keras, oleh Abdullah bin Mas'ud tempat minuman keras ini dihancurkan. Gendangnya dirobek. Lalu kemudian ia berkata kepada Zazan yang sedang bernyanyi ini, kalau seandainya dari suaramu yang bagus ini yang dibaca adalah Al-Quran, maka engkau adalah engkau. Artinya apa? Kalau yang dipakai dengan suara yang bagus ini yang keluar adalah Al-Quran, itu lebih baik daripada nyanyi-nyanyi. Lalu Abdullah bin Mas'ud pergi meninggalkan mereka. Dan mereka nggak berani melawan kepada Abdullah bin Mas'ud karena beliau adalah qadi, hakim. Tapi Zazan ini nggak tahu siapa itu. Tapi dia membekas ucapannya. Kalau seandainya dari suaramu yang bagus itu yang keluar Al-Quran, maka engkau adalah engkau. Akhirnya Zazan bertanya pada teman-temannya, siapa itu yang barusan? Yang menghancurkan tempat minuman keras kita, merobek gendang kita, yang berkata kepada saya, siapa itu? Kata teman-temannya, ini adalah Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tiba-tiba Zazan merasa menyesal. Sudah bernyanyi-nyanyi, menghabiskan waktu sia-sia hanya untuk senang-senang. Dia menyesal. Maka ia menangis dan dia langsung mengejar Abdullah bin Mas'ud. Dia tahu Abdullah bin Mas'ud sedang marah kepada dia, tapi dia kejar, dia pegang baju Abdullah bin Mas'ud. Ketika Abdullah bin Mas'ud merasa bajunya ditarik oleh seseorang, ia berbalik. Lalu dilihatnya ternyata Zazan ini sedang menangis. Orang yang tadi bernyanyi-nyanyi, pemuda yang tadi bernyanyi-nyanyi sedang menangis. Akhirnya oleh Abdullah bin Mas'ud, Zazan ini dipeluk. Marhaban, kata Abdullah bin Mas'ud. Selamat datang orang yang Allah cintai. Kenapa adik-adik? Karena kalau orang yang biasanya nyanyi, lalu kemudian dia menyesal, berarti dia adalah orang yang Allah cintai. Bahkan oleh Abdullah bin Mas'ud diberikan makanan kurma, dijamu dengan kurma di rumahnya.
sehingga itulah yang membekas kepada hati Zazan. Dari situ dia belajar agama, lalu kemudian ia menjadi seorang ulama di kalangan tabi'in. Yang dulu dia bersahabat dengan nyanyian, dia bertobat, lalu dia bersahabat dengan Al-Quran. Dan ketika ia bersahabat dengan Al-Quran, Zazan ini menjadi lebih tentram hatinya. Dia tidak butuh lagi minuman keras, karena dia sudah merasa tenang, merasa tentram dengan Al-Quran. Sebagai petunjuk untuknya, penghibur hatinya, obat untuk sakitnya. Sehingga dengan Al-Quran, Zazan akhirnya menjadi seorang yang lebih baik lagi. Ia menjadi sahabat Al-Quran, pembaca Al-Quran. Dan orang yang bersahabat dengan Al-Quran tidak akan rugi. Karena Nabi kita SAW bersabda, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena nanti Al-Quran akan datang pada hari kiamat, memberikan syafaat untuk pembacanya. Semoga adik menjadi orang yang senang dengan Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran, dan kita bisa mendapatkan syafaat pertolongan Allah melalui Al-Quran. Ya, walaupun sekarang mungkin masih ada yang suka nyanyian, masih ada yang suka sia-sia tadi mukul-mukul gendang, metik-metik gitar, atau meniup seruling, naudzubillah min dzalik. Ganti yuk dengan kita mencintai Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Semoga kita bisa memiliki hati yang baik seperti hatinya para sahabat radhiyallahu anhum. Bahkan lebih baik lagi, sebagai contoh suri tauladan kita hati Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun mungkin hati kita sudah mulai ada kotor-kotornya seperti Zazan tadi, tapi ketika kita mulai kembali lagi kepada Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, insya Allah kita memiliki hati yang selamat. Adik-adik, ini saja kisah dari Kak Abu Lukman. Sampai bertemu kembali di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.